Pertama, historical context. Mana tadi Mbak Nurnya? Dulu perjuangan kuota 30% itu Koalisi Perempuan Indonesia, ketua kongresnya OC-nya adalah Adriana. Dan saya ketua steering komitenya waktu itu. Dan yang menang Nur Sabani Kaca Sungkana waktu itu. 18 sampai 22 Desember 98 di Yogyakarta. Salah satu tuntutannya adalah 30%. Bukan 30, saya 30%. Tapi teman-teman maunya 50%. Let alone ngomongin 50%, 30% aja udah susah. Ya, dalam konteks itu. Jadi 98 itu, sekarang kita, itu berapa tahun yang lalu? 27 tahun yang lalu. Jadi itu, tapi hasilnya bagaimana? Saya selalu memberikan apresiasi. Jadi walaupun satu langkah dapatnya, kita harus tepuk tangan untuk itu. Karena kalau enggak, stres kan? Stres enggak? Stres kayak gitu. Catatan saya, pertama tadi policy. Dari sejak saya dulu jadi timnya pemerintah di dalam pembuatan undang-undang RUU Parpol Pemilu Susduk sebelum 2004. Dan kita laksanakan di 2004. Sejak jadi awal, mungkin nanti jadi catatannya Mbak Sita, reformasi penggunaan dana. Kalau penggunaan dana kita seperti di Amerika Serikat, perempuan sulit. Karena itu market centered paradigma pasar uang yang selalu dipakai. Dari sejak dulu saya selalu contek itu model UK, yaitu limit contribution. Waktu di DPR waktu itu, gimana nanti kan Indonesia itu luas, nggak sama. Ya bikin nggak sama, gitu aja kok susah kayak gitu ya. Kalau Gus Dur dulu bilangnya kayak gitu. Dulu juga BRI pernah kita memberikan masukan di RUU. Apakah 1 sampai 3 sistemnya, ataukah 1 atau 2 saja? Jadi 1 laki, 2 perempuan. Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki. Kalau itu se-Indonesia seperti itu, hitungan saya lebih banyak yang menang. Ya. Tapi sebetulnya hati-hati tadi. Kalau Doli mengatakan mixed system, sistem distrik itu tidak ramah perempuan. Head to head itu sulit bagi perempuan. Sebetulnya di 2004 itu, waktu itu kita bahas itu sudah sistem hibrid. Hibrid yaitu Anda harus dapat BPP. Kalau nggak dapat BPP, urutan partai. Makanya saya dulu ngotot dengan urutan partai. Tapi kawan-kawan kita juga yang membawa setelah 2004 membawa ke MK. Akhirnya diganti menjadi sistem proporsional terbuka sederhana. Hasilnya apa? Masih tetap kok urutan nomor partai. 1 sampai 3 itu 93% yang menang laki-laki, 83% laki-laki menang nomor 1. Perempuan 93% nomor 1, 2, 3. Tapi kan ada yang nomor 6, Bu. Iya, nomor 6 itu anaknya gubernur, anaknya ini, anaknya itu, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ini nanti pikirkan. Hati-hati dengan perubahan sistem pemilu. Itu akan jadi bumerang juga. Jadi harus dihitung. Berapa persen mixnya? Proporsional 80%, mahdzab. Saya bilangnya mahdzab distriknya 20%. Atau terbalik. Karena kalau Jerman bisa beda. Itali juga bisa beda. Hati-hati dengan itu. Yang berikutnya lagi, yang tadi dikatakan, tidak hanya elected official, tapi juga appointed official. Saya dulu kalau elected official, saya bilang internal partai, 50-50 kita kan sudah tanda tangan, Bu. Jadi kita akan PAW. Nggak ada itu. Aturan hukum nggak ada kayak gitu. Nah itu dipakai betul di internal partai. Yang kemudian diberhentikan, lompat, diberhentikan lagi. Sampai bagaimana? Yang namanya itu dapat. Appointed, nah ini Bawaslu harus cerita juga dong. Gimana rekrutmennya? Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota. Apakah ada kekerasan-kekerasan terjadi? Kayak gitu ya. Saya tahu ada yang terjadi begitu. Ya, jadi ini juga penting juga Pak. Untuk bicara, tapi nanti dibicarakan di internal Bawaslu saja. Bawaslu manusia juga kan? Pasti ada juga persoalan-persoalan rekrutmen. Jadi kalau partai tadi juga mulai dari rekrutmen. Hari ini ada 138 anggota DPR yang kekerabatan. 53-nya anak-anak pejabat. 30-nya istri-istri pejabat. Saya pikir nggak ada ya suami.
Nggak taunya ada 10 suami-suami pejabat. Jadi sama aja. Nah ini urusan rekrutmen. Termasuk elected atau yang appointed. KPU, Bawaslu appointed. Ya kan? Fit and proper test. Saya punya kasus sendiri juga. Appointed dubes-dubes. Jadi masukan saya, selama itu ada appointed dan itu ada fit and proper test, masukkan Bu. Masukkan partai politik. Aturan tentang, Anda paham dengan yang namanya sexual harassment dengan tadi, dari yang physical sampai intercourse, sampai kemudian bahasanya verbal abuse. Kan ada kasus, karena dia yang paling di kantor itu paling tinggi, dipikirnya dia aman-aman saja, dia lupa kalau ada langit. Yang pertama ada langit sampai yang ketujuh kayak gitu ya. Ini posisi yang penting untuk diperhatikan. Makanya tidak hanya dari mulai yang sudah jadi, kekerasan yang sudah jadi, apakah elected maupun appointed, tapi dari mulai, tadi sebetulnya kan dari mulai ya rekrutmennya. Dia ditaruh di mana. Nah, masukannya gimana? Perempuan dari sejak dulu saya selalu mengatakan perempuan masuklah di badan pemilihannya di setiap internal partai. Karena apa? Karena bapak-bapak itu kalau rapat, dia pasti yang diingat nama siapa? Yusuf Kala, kayak gitu kan. Akbar Tanjung, Doli gitu. Tapi kalau namanya Edriana, sudah nggak Sita kayak gitu, nggak diingat sama bapak-bapaknya kayak gitu. Jadi harus masuk ke sistemnya. Sistem rekrutmennya di setiap internal partai itu ada bapilunya. Saya masih ingat dulu waktu Khofifah mau merekrut. Dia telepon saya. Tapi Mbak Husnul, nggak ada perempuan. Persis apa yang dikatakan Doli tadi. Pak Doli ya, ketua komisi 2. Apa yang dikatakan Pak Doli tadi. Nggak ada perempuan. Saya bilang, Fah, kamu itu ketua muslimat NU. NU itu klaim 70, 80, 90 juta itu anggotanya NU. 50% atau 49% ya kalau tadi dikatakan penduduknya itu. Maka ya 50%-nya itu adalah perempuan. Masa kamu nggak bisa ketemu? Persoalan di sini adalah iri, nggak rela kalau perempuan itu ditaruh di direkrut seperti itulah. Bagaimana caranya kita supaya power with power, bukan fire with fire. Perempuan kebiasaan fire with fire, tapi bukan power with power. Nah itu kita contek itu, laki-laki itu power with power. Perempuan fire with fire. Kalau ada perempuan yang maju, alah dia kan ini janda, dia kan ini, dia kan itu, kan kayak gitu. Ya jadi mari kita ubah, tapi jangan dikatakan, oh iya perempuan, saya yakin perempuan di DPR itu pendidikannya lebih benar ya dibandingkan bapak-bapak. Cuma perempuannya sedikit, jadi kalau salah ketahuan. Tapi kalau bapak-bapaknya banyak, salah banyak, nggak ketahuan. Nah itu persoalan yang kita hadapi hari ini. Jadi itu catatan saya dari apa yang ada di sini, mudah-mudahan bermanfaat.